Hal yang menarik. Kamu pindah dari agama Kristen, kita Yes. bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. Muslim. Yeah, as a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, Yes. menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita secara logically-nya tidak menguntung. Patriarki, Yes. Yeah. dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya nggak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Betul. Padahal kamu bisa milih loh. Kalau yang lain mungkin lahir secara Islam kan nggak bisa memilih nih. Tapi kan kamu kan sempat di Kristen. Betul. Di Kristen tuh kita dianggap benar-benar setara. Yes. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Yes. Apalagi kalau di ateis. Yes, itu nggak ada batas lagi. Nggak ada batas. Limitless itu. Terus gue sama, kita sama-sama napas, sama-sama makan. Iya, benar. Iya kan? Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini kita akan menanggapi mualaf Jesslyn yang lagi naik daun pisang, daun keladi dan lain sebagainya. Ya, jadi makin naik ranting dia gitu ya. Kenapa? Karena suka menjelekan dan cari muka, cari panggung gitu ya. Sibuk podcast sana sini gitu ya. Dr. Richard kemudian di di tempat-tempat lain ya, sekalipun ya memang ada juga yang mengundang dia memang seperti Dr. Richard ini ya pasti mengundang secara khusus begitu. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya berkomentar ini? Karena apa yang disampaikannya itu kontradiksi ya, atau tidak sesuai apa yang disampaikannya. Kenapa? Karena dia bilang dia masuk agama Islam itu supaya terkontrol hidupnya, karena sebelumnya itu dia tidak terkontrol. Makanya kan dia tinggalkan Kristen sempat jadi ateis. Tapi justru setelah masuk Islam banyak dia menjelek-jelekan agama lain gitu. Sekalipun dia katakannya kan aku sebenarnya merasa rugi ya, banyak orang bilang rugi karena harus pakai jilbab, nggak bisa lagi bergaya rambut dan lain sebagainya karena harus pakai jilbab ya. Kemudian juga ya dirugikan, dia tidak bisa poliandri sementara suaminya bisa poligami misalnya. Di surga juga suaminya nanti bisa dapat 72 bidadari sementara perempuan tidak. Jadi ya tapi tidak masalah, yang penting secara dunia katanya terkontrol hidupnya. Tapi saya mau katakan si Jesslyn ini tidak terkontrol. Justru dia menjadi batu sandungan dan menjadi seorang pefitnah, pembohong dan penista agama. Oke, bagaimana ya untuk mempertanggungjawabkan hal ini? Kita dengarkan dulu teman-teman sekalian apa yang menjadi pernyataannya di podcast Bro Richard Lee berikut ini. Hal yang menarik. Kamu pindah dari agama Kristen, kita Yes. bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. Muslim. Yeah, as a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, Yes. menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita secara logically-nya tidak menguntung. Patriarki, Yes. Yeah. dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya nggak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Betul. Padahal kamu bisa milih loh. Kalau yang lain mungkin lahir secara Islam kan nggak bisa memilih nih. Tapi kan kamu kan sempat di Kristen. Betul. Di Kristen tuh kita dianggap benar-benar setara. Yes. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Yes. Apalagi kalau di ateis. Yes, itu nggak ada batas lagi. Nggak ada batas. Limitless itu. Terus gue sama, kita sama-sama napas, sama-sama makan. Iya, benar Ya kan? banget. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Karena again itu kembali sebenarnya karena sifatnya saya, khususnya saya pelihara. Kayak again, kalau the religion I born in kan belum tentu saya perlu pegang sampai saya meninggal dong. And then now I make a choice. Aku pilih Islam. Karena saya sadar diri sebenarnya. When I become atheist, itu kan pas saya masih megang Kristen, saya megang ateis nih. Saya nggak mau nih. Saya istilah saking saya sok tahu atau saking saya pingin superiornya ya, saya pingin menyatukan dua barang supaya complete. Karena what I didn't get in Christian, I get it atheist. Jadi aku jalanin bareng-bareng. Saat aku pindah ke Muslim, aku pilih menjadi seorang Muslim, dan aku pindah ke Islam adalah karena itu yang bisa mengontrol diri aku. Jadi aku tidak menganggap diri aku itu segala-galanya. From the rules, because people like me itu butuh rules. Tanpa rules, nggak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there is women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, dunia hancur bener, hancur. Gitu loh. Jadi sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa kita dikontrol oleh patriarki? Karena sebenarnya perempuan juga, we are best to be advisors.
when we become advisors, hal-hal kayak saya nih, kalau saya jadi pemimpin, saya jadi leader, karena I also have my superiority dan saya selalu melihat I can think better than you, I can make better than you kan. One day, who can coach me gitu loh? Because I always feel better. Satu hari sepandai-pandai lompat, tupai melompat pasti jatuh. Walaupun kita sepinter-pinternya, tapi kalau kita nggak mau nunduk, kita pasti jatuh. And I believe that will happen. Jadi sebelum itu terjadi pada saya nih, saya udah ngerti nih, diri saya ini kuat banget, keras banget. Kadang aku juga gak ngerti ya. Aku bahkan mau nasihati diri aku nih, lu jangan ambil keputusan begini. Tapi saking kerasnya pendirian saya, dan dibaskan dengan logik yang jelas, dan faktanya begini nih mendukung nih. Bahkan hati nurani saya udah gak bisa melawan keinginan saya. Jadi our heart udah nggak bisa ngelawan nggak bisa ngelawan keputusannya. Agak aneh pernyataan kamu dengan apa yang terjadi. Karena biasanya orang yang tidak bisa ditahan, orang yang dominan, orang yang meledak-meledak, orang yang logik banget gitu ya, pasti nggak pengen dikontrol. Dan ketika mereka tidak pengen dikontrol, mereka pasti akan pindah ke sebelah nih. Iya. Atau ke ateis nih kayak gitu. Karena di sini Anda sangat dikontrol loh. Yes. Anda sangat dikontrol. Pemikiran Anda, ya kebetulan Jesslyn di sini pakai hijab kayak gitu ya. Betul sekali. Dari hijab saya udah kontrol ya. It's the shape of control. Begitu juga dengan patuh kepada suami. Exactly, betul menunduk sekali. kepada suami. Tidak boleh, ada banyak nanti kita... Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari pernyataan-pernyataannya. Tapi teman-teman, saya hanya bisa ketawa saja karena ini tidak berintegritas ya. Karena beberapa waktu yang lalu itu kan kita lihat videonya beredar itu bagaimana dia menjelek-jelekan Kristen ya. Bahkan tidak segan-segan gitu loh, menghina Rasul Paulus dan ya menjelekkan beberapa gereja, denom gereja yang ada. Dan terlebih dia katakan bahwa pernah dibaptis 7 kali gitu. Ya, saya tidak tahu bagaimana itu. Mungkin langsung 1 naik, 2 naik, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naik lagi gitu ya. Ya, memang lucu ya. Jadi, tapi tidak apa-apa. Memang orang-orang seperti ini memang orang-orang yang sudah tidak laku gitu ya. Orang-orang yang memang nggak ada bahan gitu, mau cari panggung dengan ya cara pindah agama kemudian menjelek-jelekan agama lain. Sebenarnya pindah agama itu no problem teman-teman sekalian, siapapun itu hak pribadi gitu ya, hak seseorang gitu. Tapi yang jadi masalah itu ketika udah pindah agama lalu menjelek-jelekan agama sebelumnya, seperti 7 kali dibaptis, dia ini pemimpin tertinggi dalam gereja gitu ya. Kalau tanpa dia ya itu ibadah itu nggak bisa ini gitu, nggak bisa berjalan gitu ya dengan baik. Kemudian dia ini pemain musik itu dibayar ya sana sini ya, beberapa pelayanan gereja-gereja ini gereja itu gitu ya, sampai dibaptis 7 kali hanya karena menjadi seorang pemain musik ya, pemusik gitu. Nah, jadi banyak lagi kebohongan-kebohongan yang lain. Makanya saya katakan kontradiksi dengan apa yang disampaikannya di podcastnya Dr. Richard Lee ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, si Jesslyn ini sangat disayangkan gitu ya, karena kita kasihan. Dia saat ini tuh bagaikan boneka gitu. Dia dipanggil sana sini ya untuk ya tujuannya ya, apalagi ya para polemikus ya, seperti si Ipung Atria misalnya atau Dondita, ya mereka hanya menggali ya bagaimana si Jesslyn ini kemudian itu bisa menjelekkan agama Kristen. Ya, itu tidak lebih dan tidak kurang dari situ. Ya, lalu tentu saja teman-teman sekalian, kalau dia mencari keamanan karena dia punya sifat sikap yang tidak bisa dikontrol selama beragama, sehingga pada waktu itu memilih jadi ateis ya. Ada beberapa tahun sebenarnya. Ada beberapa tahun itu dia udah tidak lagi Kristen ya. Jadi sebenarnya tidak tidak murtad dari Kristen untuk masuk Islam, tapi dia dari ateis masuk ke agama Islam. Saya simpulkannya begitu ya. Kenapa? Karena kalau seandainya si Jesslyn ini katakan bahwa saya seorang Kristen lalu mu'alaf, ya kan dia bilang dia pernah jadi ateis begitu ya beberapa tahun, baru kemudian masuk ke agama Islam supaya terkontrol begitu ya. Ya, tapi kita lihat justru tidak terkontrol, makin liar, makin kalau saya katakan ya bahasa kasarnya ya gitu ya, makin nggak tahu diri gitu. Artinya gini, dia menjadikan agama itu sebuah permainan gitu.
Dengan menganggap ya kan orang Kristen kan tidak suka lapor-lapor, orang Kristen kan tidak suka demo-demo gitu ya. Jadi ya bisa aja ya mengatakan apapun tentang kekristenan. Hina Rasul Paulus, hina Tuhan Yesus, hina para pendeta, hina gereja, dan lain sebagainya. Jadi apakah ini yang kemudian terkontrol? Seharusnya ketika dia masuk ke agama Islam, dia harus mengimani, menghidupi apa yang diajarkan dalam agamanya. Lakum dinukum waliyadi. Justru dalam diri seorang Jesslyn kita tidak menemukan ya yang katanya adalah agama rahmatan lil alamin yaitu Islam. Justru kita tidak menemukan itu. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bangga terhadap agamanya tanpa menjelekan agama Kristen. Itu sebabnya dia podcast sana sini untuk menghina dan menjelek-jelekan agama Kristen. Jadi apa yang berubah dari Jesslyn? Ya, apa yang berubah, bro? Tidak ada yang berubah, justru makin bengis gitu ya, makin ganas, makin tidak terkontrol, ya kan? Atau mungkin ada motivasi lain nih, sehingga harus masuk ke agama Islam. Ya tapi itu urusan pribadi. Ya itu urusan pribadi Anda. Apakah Anda kemudian punya urusan-urusan lain, kepentingan lain? Ya silakan saja ya. Karena bagi kami tidak ada masalah ketika Anda masuk agama Islam Jesslyn. Hanya saja ya jangan sampai Anda lompat pagar ya untuk menghina, mencocomologi, membanding-bandingkan antara agama Kristen dan agama Islam. Kalau itu dilakukan secara tersembunyi, tidak diupload ke YouTube, tidak diviralkan, tidak sengaja dalam bentuk podcast-podcast, ya buat saya tidak masalah sebagai pembanding dan untuk memperkuat akidah iman daripada saudara-saudara kita muslim. Tapi dengan catatan hal itu dilakukan secara tertutup dan tidak diekspor ya di media sosial. Itu yang jauh lebih baik. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Apa komentar kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan baca, kita akan balas bersama-sama. God bless you all. See you again.